kampus yang terbaik nanti. Absen dulu ya. Abraham sudah masuk. Ada dia. Hadir, Mister. Absen sini geser, bentar, tak benahi dulu. Afifa. Hadir, Mister. Alfiona. Hadir, Mister. Yusi. Hadir, Mister. Arya. Hadir, Mister. Bagas. Hadir. Bea. Hadir, Mister. Gitasha. Hadir, Mister. Paresta. Hadir, Mister. Indira. Apa? Hadir. Aharani. Hadir, Mister. Firman. Hadir, Mister. Farha. Ada, Mister. Nabila. Ada, Mister. Nadila. Hadir, Mister. Nadia Salsa. Hadir. Naswa. Hadir, Mister. Telegram deh ya. Ratwa ada. Rakan. Hadir, Mister. Renata. Hadir, Mister. Restu. Hadir, Mister. Ahro. Hadir, Mister. Alhamdulillah, berarti lengkap ya. Gini Re, mantap. Kalau bimbel formasi lengkap itu mantap. Baik, hari ini insya Allah kita akan masuk di bab baru ya. Setelah kemarin kita masuk di gaya antar molekul dan sebagainya. Yang lumayan lama kita bahas itu, sampai 2 atau 3 pertemuan. Sekarang masuk di materi stokiometri anak-anak. Materi inti kimia yang ada di semester 2, kelas 10. Ini perlu kita perkuat di kelas 12 karena selama kita belajar kimia, ada hitung-hitungan kimia pasti melibatkan 2 hal ini, yaitu konsep mol dan stokiometri. Recording in progress. Kita mulai ya. Anak-anak insya Allah masih ingat apa itu mol dan sebagainya, namun tidak ada salahnya kalau kita review sedikit agar ingatan kita menjadi fresh kembali. Anak-anak, di kehidupan sehari-hari, kita itu kan mengenal satuan untuk menyatakan jumlah benda gitu ya. Misalkan kalau kita beli telur, beli topi, atau yang lain, ini menggunakan beberapa satuan. Misalkan satuannya adalah biji, gitu ya. 1 biji. Kalau kita beli piring jumlahnya 12, itu lebih mudah kalau di pasar belinya adalah piring 1 lusin, berarti menggunakan satuan lusin. Kemudian kalau kita beli topi sebanyak 20 untuk dikoleksi atau dijual lagi begitu, jika jumlahnya 20, itu umumnya dikenal sebagai 1 kodi. Kalau kelereng yang jumlahnya banyak, 144 biji, itu boleh disebut sebagai 1 gross. Nah, kalau kertas biasanya disebut sebagai 1 rim. Nah, itu adalah untuk menyatakan satuan jumlah benda yang umum kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Yang jadi pertanyaan anak-anak ini, kalau misalkan saya punya segelas air, kira-kira ada berapa jumlah molekul air yang ada di situ? Apakah 1 biji molekul air, atau 1 rim molekul air, atau 1 lusin molekul air? Ternyata untuk menyatakannya, kalau benda-benda ukurannya kecil, secara molekuler kayak air itu, tidak cukup dinyatakan dengan hal kayak begitu. Nah, salah satunya adalah menggunakan mol sebagai satuan jumlah partikelnya. Jadi hari ini kita belajar mol anak-anak ya. Nah, kemudian dari apa yang disampaikan oleh Avogadro, ternyata 1 mol itu angkanya sekian ini, Rek. Kalau ada air, jumlah molekulnya sebanyak ini, itu baru boleh dikatakan sebagai 1 mol air. Berapa angka di belakang koma itu ya kalau kita buat, karena nolnya sangat banyak sekali. Agar ini sederhana, penulisannya begini anak-anak, dikenal sebagai bilangan Avogadro itu, yang nilainya 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel per mol. Simbolnya Na. Jadi kalau ada molekul air yang jumlah partikelnya sebanyak ini,
itu baru disebut sebagai 1 mol air. Kalau kita punya emas, jumlah partikelnya sebanyak ini, baru boleh disebut sebagai 1 mol emas. Begitu anak-anak. Nah, untuk lebih mudahnya, berapa gram sih setiap 1 mol zat itu? Ternyata hubungannya seperti ini. Seng misalnya, baru dikatakan 1 mol seng, itu jika berat sengnya adalah 65 gram. 1 mol karbon itu jika berat karbonnya adalah 12 gram. 1 mol tembaga itu jika beratnya adalah 63,5 gram tembaga. Begitu anak-anak. Dan ini sebanding dengan massa molekul relatif atau massa atom relatif suatu unsur atau senyawa. Jadi begitu ya, untuk menyatakan sebagai 1 mol itu. Nah ini kalau massa, kalau volume bagaimana? Ternyata enak. Jika gas yang punya volume tertentu, ada standarnya, nanti dikenal sebagai volume molar ya. 1 mol gas itu adalah yang memiliki volume sebesar 22,4 liter. Jadi kalau ada gas anak-anak di kondisi standar, volumenya sekian, itu baru dikatakan sebagai 1 mol. Nah terus bagaimana hubungannya dengan massa? Ada hubungannya. Misalkan oksigen. 1 mol oksigen itu masanya 32 gram. Jadi kalau ada 32 gram gas oksigen, itu volumenya adalah 22,4 liter. Begitu juga yang hidrogen anak-anak. Kalau ada 2 gram gas hidrogen, itu sama dengan 1 mol akan memiliki volume sebanyak 22,4 liter. Nah, ini adalah konsep-konsep yang kita gunakan di dalam satuan jumlah zat. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Belum sih. Enggak ya? Ini masih mudah karena konsep dasarnya. Nah, kemudian karena tadi kita ada massa, ada volume, kemudian ada mol. Menghubungkannya bagaimana? Ini anak-anak hubungan yang kita gunakan antara menyatakan satu bagian dengan bagian lain di konsep mol. Mol itu bisa kita hubungkan dengan volume gas dalam kondisi STP, bisa dengan massa zat, bisa dengan jumlah partikel. Bahkan bisa dihubungkan dengan molaritas. Ini ya. Sekarang yang kita pelajari pertama ini dulu. Mengubah mol ke volume dalam kondisi STP atau volume standar, satuan standar. Sebentar ya. Kita lanjut. Untuk mengubah atau menjelaskan hubungannya mol dengan volume, kita gunakan ini anak, karena kondisi standar ya, 22,4 liter. Mol ke volume dikali dengan 22,4. Volume ke mol, volumenya dibagi dengan 22,4. Kalau menyatakan massa, itu hubungannya dengan massa atom relatif atau massa molekul relatif, AR atau MR. Mol ke massa dikalikan AR atau MR-nya. Massa ke mol berarti dibagi, kebalikannya gitu ya. Kalau jumlah partikel itu dikalikan dengan bilangan Avogadro. Tapi kalau jumlah partikel jadikan mol dibagi dengan bilangan Avogadro. Yang berbeda ini, yaitu di kesatuan molaritas. Mol ke molaritas itu dibagi dengan volume larutan. Ini larutan anak-anak ya. Kalau ini gas biasa. Mengubah mol ke mol itu dikali dengan volumenya. Ini adalah satuan konversi. Nah, yang jadi pertanyaan adalah biasanya bagaimana cara menentukan MR suatu senyawa anak-anak. Itu walaupun kelas 3 kadang-kadang masih bermasalah. Kita pelajari cara menentukan MR anak-anak ya. Massa molekul relatif suatu senyawa. Karena apa? Tahun kemarin dan tahun sebelumnya, anak kelas 12 itu masih bermasalah di dalam menentukan AR atau MR. Ini ada simbol atom, ada hidrogen, karbon, oksigen, dan belerang. Ini nomor atom, ini nomor massa. Nomor atom, nomor massa.
Nomor atom menunjukkan proton dan elektron. Kalau nomor massa itu simbolnya adalah AR, penjumlahan dari proton dan neutron. Jadi, yang kita gunakan di sini nanti adalah nomor massanya atom. Misalnya ini. Berapa MR-nya H2O? Kita tinggal menghitung aja. Hanya ada 2. Berarti 2 kali AR-nya H ditambah dengan 1 kali AR-nya O. O-nya kan dari 1 ya. 2 kali 1, satunya dari sini. 1 kali 16, 16-nya di sini. Sehingga ketemunya adalah 18. Itu MR-nya H2O. Kalau dilanjut juga sama, CH4 misalkan. C-nya 1, berarti 1 kali 12. Hidrogennya 4, berarti 4 kali 1. Ketemunya 16. Ini kita review dulu, anak-anak. SO2 juga sama. 1 kali S itu masanya 32, ditambah 2 kali O itu masanya 16. Maka ketemunya 64, dan seterusnya. Itu yang kita gunakan saat hubungan mol dengan massa, memerlukan MR. Gampang ya, nggak usah dibahas yang ini lebih lanjut. Langsung ke contoh soalnya aja, biar kita paham. Yang pertama adalah hubungan antara massa dengan mol. Ada 2 contoh soal langsung ini ya. Hitunglah massa 2 mol gas metana jika MR-nya adalah 16. Diketahui mol, disuruh mencari massa, yuk gampang, tinggal dikali dengan MR-nya saja. Massanya mol dikali MR. 2 dikali 16, maka ketemunya 32 gram. Gitu anak-anak. Maka massanya C4 adalah 32 gram. Nah, kalau dibalik sekarang, ada massa, disuruh menghitung molnya. Dari massa ke mol, berarti perlu dibagi AR atau MR-nya. Massa per MR, massanya 4, MR-nya 40, ketemunya 0,1 mol. Begitu. Gampang ya? Yang konsep mol ya? Bisa dilanjut lagi untuk konsep selanjutnya? Oke, siap. Volume gas dan mol. Kalau volume gas, berarti yang kita pakai kondisi STP yang atas, anak-anak. Hubungan dengan 22,4 ya. Volume, berarti tinggal mol dikali volume molar. Ini molnya 2. Volume molarnya 22,4, berarti ketemunya 44,8 liter. Nah, kalau dibalik, ada volume berapa mol? Ya gampang. Volume ke mol berarti dibagi dengan volume molar 22,4. Sehingga ketemunya 0,5 mol. Begitu. Kalau tipe-tipe gini ya nggak keluar di UTBK. Ini hanya untuk mereview materi aja. Biar kalau menghadapi soal yang kompleks, kita sudah paham dasarnya. Itu ya. Yang ketiga, hubungan molaritas dengan mol. Molaritas yang di bawah. Berarti ada kaitannya dengan volume larutan, anak-anak. Hitunglah molaritas. Ada mol, ada volume. Ingat, volumenya harus dikonversi menjadi liter. Sehingga mol dibagi dengan volume larutannya. Ketemunya adalah 1 mol per liter atau 1 M. M itu molaritas. Simbolnya M besar. Kalau ada volume, ada molaritas, ditanyakan berapa mol, ya gampang. Tinggal M dikali volume. Dan ingat, konversinya harus dalam satuan liter. Sehingga di 0,2, ini 0,1, ketemunya 0,02 mol. Begitu. Simple ya. Dan nanti PPT-nya saya share. Santai aja. Santai aja. Yang keempat, itu hubungan antara jumlah partikel dan jumlah mol. Berarti, kalau 2 hal ini dicari hubungannya, kita gunakan bilangan Avogadro yang ini. Ada Na-nya. Kalau ditanya berapa molekul, tinggal mol dikali bilangan Avogadro. 0,1 dikali ini, ketemunya adalah 6,210 pangkat 22 molekul. Kalau ada jumlah partikel, berapa mol, ya tinggal dibagi dengan bilangan Avogadro. Ketemunya 0,05 mol.
Begitu cara belajarnya. Gampang sekali yang bagian ini. Ada yang ditanyakan anak-anak sampai di hubungan jumlah mol dan jumlah partikel? Tidak. Baik, kalau tidak tak lanjut yang ini. Kita belajar sudah lintas bagian. Berarti konversinya tidak lagi satu arah, tapi bisa multi arah. Misalkan ini ya, hitunglah volume gas oksigen jika diketahui masanya 3,2 gram. Dari massa yang ditanyakan volume gas. Massa ke volume gas. Nggak bisa langsung. Bisanya harus lewat mol dulu, anak-anak. Massa, kita konversi ke mol, dari mol baru kita hitung volume gas. Ini namanya lintas bagian, lintas satuan. Karena ini ada massa, yang ditanyakan volume, massa ke volume, kita hitung molnya dulu, anak-anak. Pakai massa dibagi MR, karena adalah gas oksigen. Massanya 3,2, MR-nya 32, ketemunya 0,1 mol. Gampang ya, matematikanya sederhana sekali. Molnya dapat, untuk menghitung volume, berarti tinggal dikali dengan 22,4. Loh, ketemu wes. Hasil akhirnya adalah 2,24 liter. Asalkan kita paham di jembatan keledainya ini, soal divariasi kayak apapun, insya Allah kita pasti bisa menyelesaikannya. Ini yang lintas ya. Kadang ya soalnya gini juga, dari jumlah partikel berapa volume, dari jumlah partikel berapa massanya, itu bisa tergantung yang membuat soal terkait dengan hubungan antar satuan ini. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan anak-anak? Silakan kalau ada yang disampaikan. Nggak ada? Kalau tidak ada, sekarang tak lanjut. Materi pentingnya gitu ya, hubungannya sekarang. Recording stopped. Bentar, tak taruh di mana filenya. Ini masih sampai di konsep mol dulu ya, yang stokiometrinya belum. Tak carikan filenya dulu. Sambil nunggu, kalau ada pertanyaan silakan disampaikan, nggak apa-apa. Recording in progress. Kalau tidak ada masalah, sekarang saya lanjutkan yang bagian ini, anak, yaitu hubungan antara mol dengan stokiometri reaksi. Karena kalau di UTBK, konsep mol murni itu jarang keluar. Yang keluar ya sudah hubungannya kayak begini. Kita masuk ya. Nah, hubungan antara mol dengan reaksi kimia. Ini adalah contoh fakta, anak. Ini percobaan yang bisa kita lakukan di rumah. Kalau nggak punya asam sulfatnya ya di sekolah gitu ya. Misalkan kita punya gula, kita bagi di 2 tempat, jumlahnya sama. Terus di gelas yang pertama ini kita tetesi, kita siram dengan asam sulfat pekat, concentrated sulfuric acid, asam sulfat pekat. Terus yang kedua kita siram dengan asam sulfat yang biasa, yang lebih encer, konsentrasinya lebih kecil. Setelah beberapa detik anak-anak, ternyata ada perubahan. Gula yang disiram dengan asam sulfat pekat itu berubah menghitam. Kalau yang asam sulfat biasa nggak berubah. Semakin lama,
ini semakin menghitam, makin rusak gulanya. Namanya terdekomposisi. Tapi yang asam sulfat biasa nggak apa-apa, nggak berubah. Nah sekarang bagaimana menjelaskannya ini dengan persamaan reaksi? Ternyata bisa. Ini adalah arang, ini adalah uap air. Kalau kita tahu rumus kimianya sukrosa, berarti kita bisa membuat persamaan reaksinya. Kayak begini anak-anak. Ini rumus kimia sukrosa, ini karbonnya, ini uap airnya. Karbon sama dengan arang. Baru kita setarakan persamaan reaksinya. Ini 12, di sini 1, berarti kita kali 12. Oksigennya di sini 11, di sini 1, berarti dikali 11. Hidrogennya otomatis sama. Ini 22, ini juga 22. Nah, ini namanya adalah proses penyetaraan reaksi kimia. Kalau kita sudah hubungan antar koefisien dengan mol anak-anak. Terus kita bisa menghitung berapa massa arang yang dihasilkan. Kita juga bisa menghitung berapa volume gas yang dihasilkan menggunakan mol dan I. Maka pada bagian selanjutnya yaitu ada hubungan antara mol dengan koefisien reaksi. Ini yang paling penting di kimia itu. Terus apa hubungannya? Hubungannya ini. Perbandingan koefisien itu sama dengan perbandingan mol. Sebagai contoh ya, ini yang tadi. Perbandingan koefisiennya di sini adalah 1 dibanding 12 dibanding 11. Berarti 1 banding 12 banding 11. Karena perbandingan koefisien sama dengan perbandingan mol, kita juga bisa mendapatkan perbandingan molnya. 1 banding 12 juga banding 11. Ini dasar untuk perhitungan seluruhnya anak-anak ya. Kalau ini sudah paham, variasi soal kayak apapun insya Allah kita bisa. Ambil contoh soal ini. Sebanyak 3,4 gram sukrosa ditetesi dengan asam sulfat pekat. Tentukan mol sukrosa, perbandingan masing-masing mol zat, massa karbon yang dihasilkan, dan volume gas air yang dihasilkan pada kondisi STP. Ini soal standar anak-anak. Terus bagaimana menyelesaikannya? Ternyata begini. Langkah pertama kita buat persamaan reaksi setara, terus kita dapatkan perbandingan koefisien. Berarti 1 banding 12 banding 11. Perbandingan koefisien dapat, kita dapatkan perbandingan molnya juga. 1 banding 12 banding 11. Ada massa, ada AR, ada senyawa, kita bisa menghitung MR-nya, sehingga bisa menghitung mol sukrosanya. Mol itu massa dibagi dengan MR-nya. MR-nya sukrosa itu 342 didapatkan dari C-nya sebanyak 12. Satu atom C massanya 12, berarti 12 kali 12. Satu atom hidrogen massanya 1, jumlah hidrogennya 22, berarti di sini ada 22. Satu atom oksigen massanya 16, O-nya 11, berarti 16 dikali 11, ketemunya ini. Masukkan ke data, jadinya ini. Massa dibagi MR 0,01 mol. Berarti molnya di sini dapat 0,01. Berarti molnya karbon berapa, Rek? Molnya karbon 0,12. 0,12. Kalau di sini 0,01 mol, di sini berapa molnya? 0,12. Cukup pakai ini aja perbandingannya, 1 banding 12. Kalau 1 molnya sekian, kalau 12, ya 12 kalinya ini, atau sama dengan 0,12 mol. Kalau di sini berapa berarti? 0,11. 1 banding 11 juga, 0,11 mol. Ini untuk jawaban yang A, ini untuk jawaban yang B. Sehingga yang C langsung bisa kita hitung.
Berapa massa karbon? Karbon itu yang ini kan ya. Ini molnya ada. Kalau molnya ada, menghitung massa ya gampang. Tinggal dikali dengan AR-nya. Karena unsur. 0,12 dari sini. 12 itu dari sini. Maka ketemunya 1,44 gram. Artinya, karbon yang diproduksi adalah 1,44 gram. Kalau volume air, ya gampang. Karena kondisinya STP, ini ada molnya. Tinggal dikali dengan volume molar yang 22,4 itu. 0,11 dikali 22,4 ketemunya 2,464 liter. Nah, begitu anak-anak. Simpel ya? Ada yang ditanyakan terkait dengan contoh soal ini? Silakan kalau ada pertanyaan. Belum. Enggak, berarti paham. Alhamdulillah. Lanjut. Contoh yang kedua. Sebanyak 2,4 gram magnesium direaksikan dengan larutan asam klorida HCl berlebih menghasilkan magnesium klorida dan gas hidrogen. Hitunglah volume gas hidrogen yang terbentuk jika diukur pada 0 derajat dan 1 atmosfer. Ini soal bagus ini. Karena nggak ada persamaan reaksinya. Maka langkah pertama kita buat persamaan reaksinya dulu. Mg ditambah 2HCl membentuk MgCl2 dan H2. Perbandingan koefisiennya 1 banding 2 banding 1 banding 1. Maka perbandingan molnya juga sama, 1 banding 2 banding 1 banding 1. Ini ada masanya anak-anak, otomatis kita bisa menghitung molnya gitu ya. Molnya magnesium. Massa dibagi dengan AR-nya. Massanya 2,4, AR-nya Mg itu 24. Saya lupa nggak tulis di sini, tapi nggak apa-apa ya. AR-nya 24. Maka ketemunya 0,1 mol. Ini 0,1 mol. Berarti ini berapa mol anak-anak yang HCl? 0,2. 0,2. MgCl-nya di sini? 0,1. 0,1 karena 1 juga ya. Tapi di soalnya ditanyakan cuma hidrogennya saja, berarti mudah. Untuk soalnya ditanyakan cuma hidrogennya aja, berarti untuk menghitung volume hidrogen yang kita gunakan hanya mol ini. Saya ulangi ya, karena ditanyakan adalah volume gas hidrogen, berarti mol yang kita gunakan cukup ini aja. Mol dikali dengan volume molar, berarti 0,1 dikali 22,4 ketemunya adalah 2,24 liter. Ini anak-anak contoh yang kedua terkait dengan stokiometri. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada? Alhamdulillah. Kalau tidak ada, sekarang kita berlatih soal yang ini. Saya stop share dulu ya, terus kita bahas bersama-sama. Recording stopped. Ada soal begini, ada 2 soal ya, tapi latihannya 1 aja. Sebanyak 2,7 gram aluminium direaksikan dengan asam klorida HCl berlebih, menghasilkan aluminium klorida dan gas hidrogen. Yang ditanyakan 4 itu. Terus gimana cara jawabnya? Saya stop share dulu ya, bentar ya.
biar saya bisa menggunakan kamera belakang saya. Tadi soalnya seperti itu anak-anak. Berarti cara mengerjakan langkah yang A, kita hitung molnya dulu. Molnya AL. Itu pakai massa dibagi dengan AR-nya. Massanya adalah 2,7, AR-nya 27, berarti ketemu 0,1 mol. Itu kalau kita hitung. Ini yang A ya. Kalau yang B bagaimana? Persamaan reaksi setara. AL ditambah HCl itu membentuk aluminium klorida, rumusnya ini, dan gas hidrogen, berarti ada H2-nya. Kita setarakan anak-anak. Yang jumlahnya ganjil kayak gini kita jadikan genap dengan cara dikali 2. Sehingga AL-nya jadi 2. Koefisien di sini berubah menjadi 2. CL-nya 2 kali 3 menjadi 6. Di sini masih 1 berarti dikali 6. Hidrogennya jadi 6. Di sini masih 2 berarti dikali 3. Nah, itu mendapatkan persamaan setaranya begitu. Sekarang kita dapatkan perbandingan koefisiennya. 2 banding 6 banding 2 banding 3. Berarti perbandingan molnya juga sama. 2 banding 6 banding 2 banding 3. Kalau di sini tadi kita dapatkan 0,1 mol, berarti di sini ada 0,3 mol. Di sini juga 0,1 mol, di sini 0,15 mol. Begitu ya? Pakai perbandingannya. Terus, kalau sudah ketemu tinggal menghitung yang C, anak-anak. Apa itu? Masanya AlCl3. Nah, massa itu tinggal kita masukkan aja. Mol dikali MR. Ini 0,1. MR-nya tinggal kita hitung. AL itu 27. CL-nya ada 3 kali 35,5. Temu berapa itu? (106,5) ya. Terus ditambah 27 berarti 5331. Dikali 133,5. Berarti ketemunya adalah 13,35 gram. Begitu anak-anak. Itu massa aluminiumnya. Asalkan kita bisa mendapatkan molnya ini, ditanyakan apapun itu pasti bisa. Itu ciri dari soal-soal stoikiometri. Itu yang C. Kalau yang D, berapa volume gas hidrogen? Nah, ini sudah ada molnya, gampang ini. Berarti volume itu tinggal dimasukkan mol dikali 22,4 itu, yang kondisi STP. 0,15 dikali 22,4. Ini kalau kita hitung sekitar 3,36 literan anak hasilnya. Segitu. Jadi, keempat-empatnya langsung terjawab. Ini molnya aluminium, ini persamaan reaksi setaranya, ini massa aluminium kloridanya, ini adalah volume gas hidrogennya. Begitu. Apakah ada yang ditanyakan? Nanti saya kirimkan ke anak-anak ini. Tak kirimkan lewat siapa ya? Yusi ya. Tak kirim lewat Yusi ya. Nanti silakan di-share sama Yusi. Baik. Saya rasa cukup. Apakah ada yang ditanyakan? Kalau enggak, saya ingin ngambil gambar ya. 1, 2, 3. Enggak apa-apa ya, saat dapatnya ya.
Terima kasih atas kehadirannya, anak. Semoga tetap sehat. Untuk pertemuan selanjutnya kita sudah masuk di itu variasi pembatas. Pembatas itu butuh pemikiran ya, karena harus menentukan mol ini habis, mol ini bersisa atau yang lain. Kita jaga kesehatannya. Kita ketemu lagi insya Allah minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.